Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, kita bisa berjumpa pada pertemuan kali ini pada bab ketiga, yaitu akhlak terpuji. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari bab kedua, yaitu mukjizat dan kejadian lain selain mukjizat. Masih ingat apa pengertian mukjizat? Iya, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para rasul atau nabi. Sebelum kita memulai pelajaran pada bab ketiga, yaitu akhlak terpuji, banyak kita berdoa agar ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang berkah. Al-hadhihi niyah wa la kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baiklah, akhlak terpuji. Ada yang tahu apa itu akhlak terpuji? Ya, akhlak terpuji adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di sini kita akan membahas 5 akhlak terpuji. 1. Ikhtiar. Tawakal. 3. Sabar. 4. Syukur. Dan 5. Qanaah. Itu 5 akhlak terpuji yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Baiklah, kita mulai pada ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-ikhtiyaru, yang artinya memilih. Sedangkan menurut istilah, usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Jadi usaha yang sungguh-sungguh, disebutkan usaha yang sungguh-sungguh. Itulah ikhtiar. Misalnya kalian sebagai siswa, belajarnya sungguh-sungguh. Datang ke sekolah tiap hari, tidak terlambat dan tidak pulang sebelum jam pulang. Itu namanya usaha yang sungguh-sungguh. Nah, dengan usaha yang sungguh-sungguh diharapkan kita berhasil apa yang kita inginkan. Sedangkan dalil, yaitu salah satunya disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita sebagai umat manusia, hamba Allah, maka jika kita ingin lebih baik, maka kita harus merubahnya dengan ikhtiar atau dengan selanjutnya, bentuk dan contoh perilaku ikhtiar sebagai apa? Seperti apa contoh perilaku ikhtiar itu? 1. Bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Yang kedua atau B, rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari guru. Kalian sebagai siswa, bentuk atau contoh ikhtiar dari kalian adalah rajin belajar, tidak menunggu tugas, tidak menunggu perintah. C. Memiliki sikap perwira sehingga disukai oleh banyak teman. D. Semangat dalam melakukan pekerjaan. Dan E. Tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan.
positif membiasakan perilaku ikhtiar. Jadi apa dampaknya jika kita terbiasa dengan usaha dengan sungguh-sungguh? Artinya ikhtiar kita itu akan membuahkan hasil apa saja. Satu, menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Dua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Tiga, adanya kepuasan. Empat, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia. Lima, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Enam, menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah. Tujuh, memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang mau berusaha. Selanjutnya, akhlak terpuji yang kedua yaitu tawakal. Tawakal berasal dari kata wakalah yang artinya menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Jadi segala sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain itu adalah pengertian dari tawakal menurut. Selanjutnya, tawakal menurut istilah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Jadi kita sebagai hamba, sebagai makhluk, kita pasrahkan semua apa yang akan terjadi kepada kita. Itu adalah pengertian dari tawakal. Tawakal firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 23. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah. Ya Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasuki, niscaya kamu akan menang. Dan hanya Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ini dasar atau salah satu perintah tawakal. Seperti apa contoh perilaku tawakal? Ini terjadi pada masa Rasulullah. Seorang sahabat yang meninggalkan untanya tanpa diikat pada sesuatu. Seperti pohon, tonggak, dan lain-lain. Lalu ditinggalkan, beliau Rasulullah bertanya, mengapa tidak kamu ikatkan? Dia menjawab, saya sudah bertawakal kepada Allah. Rasulullah tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu. Lalu Rasulullah bersabda, ikatlah dulu, lalu bertawakal. Ini contoh perilaku tawakal. Sebagai siswa, kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus, ingin mendapatkan ilmu, maka wajib belajar dengan sungguh-sungguh, baru hasilnya dipasrahkan kepada Allah. Selanjutnya, dampak positif dalam membiasakan perilaku tawakal. A. Meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah. B. Memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. C. Mengurangi beban pikiran. Karena yakin manusia hanya berusaha, Allah lah yang menentukan. Yang D. Mengurangi kejahatan dan tindakan kriminal. C. Memperoleh keteguhan hati. F. Menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dampak positif dari membiasakan perilaku. Selanjutnya yang ketiga, syukur.
Kata syukur berasal dari bahasa Arab syakara yashku syukron, yang berarti berterima kasih. Istilah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah, serta beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi memuji atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tunduk kepada Allah dan beramar ma'ruf nahi munkar adalah pengertian syukur. Dalil atau perintah syukur terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 17 yang artinya, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan kembali. Ini dalil, salah satu dalil dari salah satu bentuk contoh perilaku syukur. Nikmat berupa kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Maka ini wajib kita syukuri. Ciri perilaku syukur. 1. Tidak pernah mengeluh dalam kehidupan. Kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah. 3. Mau membagi kebahagiaan kepada Allah bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah. 4. Selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Itu ciri-ciri perilaku. Bagaimana cara bersyukur? Cara bersyukur itu dibagi menjadi 3. 1. Bersyukur dengan lisan dengan mengucapkan hamdalah, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu syukur di lisan. Yang kedua, bersyukur dengan badan atau perbuatan, yakni bersikap selalu taat kepada Allah dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga, bersyukur dengan hati, yaitu mengkosongkan hati di hadapan Allah dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah. Positif dalam membiasakan perilaku syukur. 1. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. 2. Memanfaatkan apa yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan dengan orang lain bila mendapatkan nikmat. Yang keempat, semua yang kita punya adalah milik Allah yang harus disampaikan kepada yang berhak. Yakni semuanya nikmat dari Allah, nanti kembalinya kepada Allah. Dengan cara digunakan hal-hal yang sabar. Sabar merupakan sebuah istilah berasal dari bahasa Arab sabaro, yang berarti menahan, mencegah atau tabah. Istilah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Sabar juga berarti menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah.
Dalil nakli perintah sabar itu disebutkan dalam surat Luqman ayat 17 yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Itu dalil. Bentuk dan ciri-ciri perilaku sabar. Menurut Imam Ghazali, sabar dibagi 3. 1. Sabar dalam taat kepada Allah. 2. Sabar dalam menghindari maksiat. Dan 3. Sabar saat menghadapi ujian atau mendapat musibah dari Allah. Dampak positif perilaku sabar. 1. Selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. 2. Bergaul dengan teman-teman yang baik. 3. Hati-hati dalam bergaul dengan teman yang memiliki karakter mudah emosional. 4. Yakin bahwa orang yang sabar akan dekat dengan Allah. Selanjutnya sifat yang kelima, yaitu qanaah. Kata qanaah berasal dari bahasa Arab qanaah yakna'u qana'an atau qana'atan, yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya atau rela. Sedangkan qanaah menurut istilah menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Itu pengertian qanaah. Dalil dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-6 yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanan. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yakni di Lauhul Mahfuz. Bentuk dan contoh perilaku qanaah. Seseorang apabila menemui kegagalan, dia tidak pernah putus asa dan kecewa. Bahkan ia selalu sabar dan husnuzon dengan keputusan Allah. Karena dia punya keyakinan bahwa di balik semua peristiwa dalam hidup pasti ada hikmahnya. Ini luar biasa. Jadi dia tidak pernah mengeluh, menerima atas semua kejadian yang menimpa dirinya. Dia yakin yang menimpa dirinya itu adalah keputusan terbaik dari Allah. Itu bentuk perilaku. Contoh perilaku qanaah. 1. Tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidup. 2. Merasa senang dengan apa yang ia miliki. 3. Tidak marah bila melihat orang lain sukses. 4. Rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. 5. Ikut senang bila melihat orang lain sukses. Pak positif sikap qanaah. 1. Jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Yang kedua, disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 4. Terhindar dari sifat tamak. Dan yang kelima, terhindar dari ancaman siksa yang berat.
kelima sifat akhlak terpuji pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.